Sargon memerintah selama 55 tahun, dan sepanjang masa itu ia harus menghadapi pemberontakan, kelaparan dan permusuhan dari negeri-negeri asing. Tapi setiap kali dunia mencoba menggoyahkannya, ia bangkit seperti batu yang dilumat badai, tak tergeser. Ia menciptakan sistem birokrasi kerajaan, membangun jalan untuk memudahkan komunikasi militer dan dagang, serta mengangkat putrinya, Enheduanna, sebagai imam besar di Ur, perempuan pertama dalam sejarah yang dikenal sebagai penulis. Melalui sajak-sajaknya, suara kekaisaran Akkadia bergema dalam doa-doa pada para dewa. Bagian V, matahari yang terbenam. Pada akhir hayatnya, tubuh Sargon telah penuh luka. Bukan hanya karena perang, tapi karena umur dan beban dunia yang ia taklukkan. Kekaisaran terlalu luas, terlalu rumit. Namun dari tempat tidurnya, ia tetap menerima laporan harian dari para gubernur dan menulis titah hingga malam menjelang pagi. Ia wafat pada tahun 2279 sebelum Masehi. Di hadapan rakyat dan para penakluk masa depan, ia meninggalkan warisan, bukan hanya tanah dan kota, tapi gagasan tentang kekaisaran bahwa dunia bisa disatukan, diperintah, dan dibentuk oleh kehendak satu manusia yang cukup kuat untuk bermimpi. Warisan sang raja. Sargon Agung adalah simbol kekuasaan pertama dalam sejarah manusia, dan kekaisarannya menjadi cetak biru bagi Mesir, Asyur, Persia hingga Romawi. Namanya menjadi legenda, dan dalam naskah-naskah Babilonia berabad-abad kemudian, ia masih disebut dengan hormat sebagai leluhur segala raja. Dan sungai yang pernah membawa bayinya masih mengalir, membisikkan kisah tentang seorang anak buangan yang menaklukkan dunia. Bagian Vis, anak-anak sang penakluk. Setelah wafatnya Sargon Agung, dunia Akkadia tidak langsung jatuh ke kegelapan. Ia telah merancang kekaisaran seperti seorang ahli bangunan mendirikan kuil dengan pilar kuat yang mampu menahan zaman. Namun tidak ada kekuasaan yang abadi tanpa ujian. Maka tongkat kerajaan diwariskan kepada putranya, Rimush, pemuda berani yang dibesarkan dalam bayang-bayang nama sang ayah. Rimush, pewaris pedang besi. Rimush, putra kandung Sargon dan penerus takhta, adalah anak yang keras, dibentuk oleh pertempuran, bukan puisi. Ia menyaksikan ayahnya mengangkat panji di atas reruntuhan musuh, dan ia percaya bahwa menjaga kekaisaran berarti memegang pedang lebih erat dari tangan seorang sahabat. Tak lama setelah ia naik takhta, negeri-negeri Sumer memberontak. Kota-kota seperti Ur, Ummah, Lagash, dan Adab yang dulu ditundukkan ayahnya kini bangkit. Tapi Rimush tidak takut. Ia memimpin pasukan sendiri ke garis depan dengan baju zirah yang dihias kepala singa, simbol kekuasaan absolut. Di dataran dekat Ummah, ia memukul mundur gabungan pasukan pemberontak. Dalam naskah Tanah Liat yang ditemukan kemudian, tercatat bahwa Rimush memenangkan 8 pertempuran besar dalam waktu 2 tahun pertama pemerintahannya,